Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya senang sekali kita kembali bertemu dalam diskusi dialog kita yang disebut dengan dialektika. Dan malam ini kita juga membicarakan satu tema yang memang lagi banyak diperdebatkan, didiskusikan dalam mass media. Dan yang saya maksud adalah tentang kehebohan, tentang masalah guru besar, atau apa yang kita sebut misalnya dengan profesor abal-abal. Teman-teman sekalian, masalah ini adalah masalah yang sebenarnya tidak perlu mestinya terjadi. Tetapi masalah ini terungkap ketika beberapa orang dari petinggi di DPR itu tiba-tiba memperoleh gelar guru besar, padahal mereka tidak pernah memberi kuliah di universitas, tidak pernah mungkin memberikan apalagi kalau misalnya seperti di Eropa dan Amerika. Guru besar itu ada syaratnya bahwa dia harus menjadi doktor dan profesor itu tidak begitu mudah untuk diperoleh. Dan dia bukan hanya misalnya syaratnya untuk membuat satu tulisan jurnal ilmiah, apalagi kalau di Indonesia, banyak sekali jurnal ilmiah itu sebenarnya jurnal ilmiah yang dibayar puluhan juta supaya dia bisa menerima atau jurnal ilmiahnya diterima dan diterbitkan. Teman-teman sekalian, jadi masalah guru besar itu sebenarnya menjadi sorotan dan pembicaraan hangat di masyarakat setelah ada pembicaraan publik tentang anggota DPR dan juga ternyata beberapa universitas juga, ya terutama sekali universitas-universitas bukan hanya sebenarnya swasta, tetapi juga mungkin ada di universitas negeri yang dosen-dosennya yang menyatakan sebagai profesor itu sebenarnya bukan profesor yang diperoleh secara adil, secara jujur, tapi profesor yang sering dikatakan di masyarakat adalah profesor abal-abal. Teman-teman sekalian, profesor abal-abal itu sebenarnya bisa saja pernah ada seorang yang tidak pernah kuliah satu hari pun, tiba-tiba membuat gelarnya sebagai master dan guru besar, dan mendirikan perguruan tinggi, dan mendapatkan mahasiswa yang banyak sampai akhirnya rahasianya terbongkar. Teman-teman sekalian, hal-hal seperti itu sesuatu yang terjadi di dunia akademis yang mestinya memang harus bisa melaksanakan etika itu secara adil. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita mencoba untuk menjelaskan kapan terjadinya atau diperolehnya istilah profesor ini adalah istilah yang sebenarnya sudah lama sekali terjadi atau digunakan istilah itu, terutama sekali sejak beberapa abad sebelum Masehi, ketika kita misalnya mendengar ada nama yang disebut misalnya Profesor Plato, ada Profesor Aristoteles. Mereka adalah guru-guru besar yang sebenarnya tidak diberikan oleh negara gelar itu, tapi gelar yang diberikan oleh mahasiswa-mahasiswanya dan juga masyarakat karena memang keahlian mereka. Teman-teman sekalian, kalau misalnya kita katakan sekarang bahwa guru besar itu ada di atau biasanya bertugas di perguruan tinggi, di universitas, maka profesor yang diberikan misalnya pada Socrates dan juga Plato dan Aristoteles, mereka itu sebenarnya tidak memperoleh guru besar itu dari lembaga negara, tapi dari mahasiswa-mahasiswa dan masyarakat karena keahlian mereka. Walaupun pada Plato sebenarnya dia sudah mendudukan perguruan tinggi pertama di dunia yang disebut dengan universitasnya itu sebagai akademia, dan Aristoteles namanya adalah Lyceum. Dari dua gelar yang mereka peroleh dan sebagai profesor di akademia dan Lyceum itu sebenarnya terjadi sekitar tahun 335 sebelum Masehi. Teman-teman sekalian, dan sampai sekarang tidak pernah nama Aristoteles, Plato itu lepas dari perguruan tinggi dimanapun di dunia. Karena banyak sekali istilah yang kita pakai sekarang itu memang berasal dari mereka. Pada Plato dia misalnya menjelaskan tentang apa yang kita sebut istilah-istilah yang tadi, misalnya kita katakan tentang istilah akademia, istilah misalnya yang berkaitan dengan berbagai macam istilah juga yang dimunculkan oleh Aristoteles, karena Aristoteles ini adalah murid dari Plato, dan setelah Plato meninggal, dia membuat satu perguruan tinggi yang disebut dengan Lyceum. Jadi Plato, Aristoteles itu, kalau misalnya ada orang belajar tentang ekonomi, ada yang belajar hanya istilah yang kita sebut politik, itu adalah dari Aristoteles. Dia menulis tentang buku politik. Kalau misalnya ada istilah tentang logika, dia adalah membuat logika yang pertama.
kalau misalnya kita mendengar ada istilah kritikal atau sistematis ya, dan kritis itu berasal dari mereka. Oleh karena itu sekarang itu kita katakan bahwa dari awal Plato dan Aristoteles itu dikenal sebagai mungkin saja profesor-profesor pertama di dunia, dan itu jauh sebelum era kita sekarang. Jadi secara historis apa yang kita sebut misalnya dengan guru besar itu sudah muncul zaman kuno dan kemudian dikembangkan lagi, digunakan lagi pada abad pertengahan. Teman-teman sekalian, pada zaman kuno dan abad pertengahan, terutama sekali di Yunani kuno, konsep pengajaran dan pembelajaran itu sudah ada. Metode mengajarnya sudah ada. Istilah dialektika atau dialog yang kita katakan sekarang itu berasal dari Plato dan Aristoteles. Itu berasal juga misalnya dari Socrates, guru mereka yang pertama. Jadi teman-teman sekalian, itu makanya kita katakan bahwa sebenarnya permasalahan yang kita kemukakan tadi pada dua profesor yang paling tidak, misalnya yang pertama Plato dan Aristoteles, sampai sekarang ya logika yang kita pelajari, paling tidak apa yang kita sebut dengan logika tradisional, sampai sekarang tidak ada perubahan dari apa yang dikemukakan Aristoteles 3 abad sebelum Masehi. Pembelajaran sejak zaman Yunani kuno dan para filsuf seperti yang kita katakan tadi, Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang dianggap sebagai pengajar atau profesor dalam bidang-bidang filsafat itu sampai sekarang masih dikenal luas. Ingat teman-teman, tentang permasalahan hukuman, tentang permasalahan hukuman mati, tentang permasalahan etika, tentang permasalahan hukum itu sudah menjadi kehidupan mereka, pernyataan atau kegiatan mereka, terutama sekali pada Socrates yang dihukum mati, dan dia adalah orang yang mengatakan bahwa tidak mau diadili dengan adanya seorang pengacara, karena dia mengatakan kalau dia benar-benar merasakan adil, tidak perlu ada orang yang membenarkan keadilan itu. Dan dia mengatakan, dia lebih senang dihukum mati daripada misalnya melakukan tindakan yang tidak benar. Teman-teman sekalian, contoh dari mereka itu sebenarnya sangat baik kita lakukan pada dunia perguruan tinggi sekarang. Dan saya sering sekali heran. Dan kemarin juga saya katakan, saya agak heran bagaimana misalnya begitu banyak guru besar atau doktor atau master dan mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Hukum di Indonesia ini. Sedikit sekali yang mau bicara tentang masalah hukum dan keadilan. Teman-teman sekalian, saya selalu katakan saya bukan ahli hukum. Saya adalah pengajar, tapi memang saya pengajar filsafat hukum. Dan kemudian saya membimbing doktor-doktor untuk dosen hukum. Teman-teman sekalian, jadi pada masa Yunani dilanjutkan lagi pada masa Romawi. Jadi di Romawi, istilah profesor juga digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang mengajar secara publik. Jadi tidak harus ada misalnya di universitas, tidak harus punya perguruan tinggi, tetapi ya memberikan pengajaran pada masyarakat. Jadi mereka dikenal sebagai orang-orang yang sebenarnya belajar, tidak harus melalui lembaga-lembaga resmi, tetapi mereka misalnya bisa melakukan pengajaran pada lembaga-lembaga yang tidak resmi itu, dengan memberikan kuliah, diskusi pada ruang publik. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan bahwa ada perkembangan istilah profesor itu yang sangat luar biasa. Dan kemudian di Romawi istilah profesor digunakan untuk merujuk kepada seseorang yang mengajar secara publik dan tidak harus ada universitas atau perguruan tinggi tempat untuk memberikan pengajaran itu, tetapi bisa terbuka untuk masyarakat. Mereka dikenal sebagai ahli dalam bidang tertentu, misalnya bisa ahli retorika, ahli hukum, atau kedokteran. Teman-teman sekalian, setelah perkembangan berikutnya, kita bisa jelaskan pada bagaimana pada abad pertengahan. Abad pertengahan adalah sebenarnya abad yang sangat penting, yang mencoba untuk melakukan perubahan perkembangan baru di Eropa. Dan abad pertengahan itu sebenarnya dasar-dasar ilmu pengetahuan yang berkembang di Eropa itu mereka peroleh dari pemikir-pemikir Islam pada masa kejayaannya. Tidak ada perkembangan teknologi atau informasi pengetahuan di Eropa sebelum ada pengaruh dari pemikir-pemikir Islam yang sangat luar biasa pada masa kejayaan Islam. Dan pada saat itu kita mengenal banyak sekali pemikir, misalnya Ibn Rus, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, dan seterusnya, itu memberikan pengaruh yang luar biasa pada pemikir-pemikir Barat yang sempat belajar ke pemikir atau dunia Islam, dan kemudian mereka mengembangkan pemikiran itu di Eropa, dan itu yang disebut dengan abad pertengahan,
Abad pertengahan itu adalah abad di mana Eropa mulai belajar kembali tentang ilmu pengetahuan dan mereka mulai meninggalkan pengajaran-pengajaran yang sebelumnya didominasi oleh teologi Kristen, dan abad pertengahan ini adalah abad yang memulai memunculkan kemajuan di Eropa. Jadi gelar profesor pada masa itu mulai juga dikembangkan di universitas-universitas Eropa, terutama sekali misalnya universitas-universitas yang sangat tua, seperti Universitas Bologna, itu didirikan pada tahun 1088, Universitas Paris didirikan sekitar tahun 1150, dan tempat-tempat ini sebenarnya menjadi tempat belajar. Dan kalau misalnya sekarang banyak atau mulai banyak mahasiswa kita belajar, misalnya ke Inggris, Oxford itu adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di dunia, dan itu juga termasuk yang didirikan pada abad 10 Masehi. Jadi abad 10 Masehi ini atau abad pertengahan ini adalah abad yang memunculkan perkembangan baru di Eropa, dan nanti justru itu yang menimbulkan kemajuan di Eropa, dan sementara itu akhirnya di dunia timur dan termasuk Islam mulai merosot. Abad pertengahan itu sebenarnya jalan untuk masuk pintu baru atau era baru yang kita kenal dengan era modern. Pada masa modern, ilmu pengetahuan, terutama sekali pada abad 17-18, dan selama revolusi yang kita sebut sebenarnya scientific revolution atau revolusi ilmu pengetahuan, universitas mulai lebih terstruktur dan mulai memberikan gelar-gelar profesor secara lebih formal. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita bisa melihat bagaimana mulai munculnya penggunaan istilah profesor itu secara formal, secara kelembagaan, dan ini justru sekarang yang menjadi permasalahan. Tidak seperti pada masa Romawi atau misalnya pada masa Yunani, karena masyarakat yang memberikan, mahasiswa yang memberikan, ya profesor atau tidaknya seseorang, dan begitu kita masuk pada apa yang kita sebut dengan ya gelar profesor secara formal di Indonesia dan di beberapa negara terbelakang sekarang ini, justru sering sekali gelar profesor itu diperoleh dengan tidak secara formal seperti yang dituntut oleh era modern, dan sering sekali dengan menggunakan cara-cara lain. Dan sekarang misalnya untuk menjadi profesor itu bisa seseorang membayar puluhan juta untuk bisa memperoleh itu. Teman-teman sekalian, saya ingat sekali seorang guru besar saya, Profesor Dr. Tuti Herati Nur Hadi, dan itu adalah guru besar yang sangat luar biasa dan disegani di Universitas Indonesia. Dia itu pensiun golongan 3B. Jadi dari 3A dia sarjana sampai 3B pensiun. Tiba-tiba begitu dia keluar pensiunnya, waktu itu Profesor Suyudi, dia mengatakan, wah kita malu. Akhirnya dia mengusulkan supaya diusulkan guru besar. Dan saya waktu itu termasuk mungkin yang paling berupaya untuk memenuhi surat-surat itu ke Departemen Pendidikan. Dan keluar tiba-tiba gelar guru besar itu, sebelum gelar guru besar keluar malah, justru keluar dulu pensiun. Karena ternyata usul guru besar yang sudah disiapkan oleh Departemen Filsafat, karena Prof. Tuti waktu itu adalah guru besar di Departemen Filsafat dan saya adalah salah seorang pengajar di program filsafat itu, ternyata tiba-tiba keluar ya surat pensiun, dan rektor akhirnya memanggil Bu Tuti dan saya, dan kemudian ternyata kok bisa begitu. Ternyata dari dalam sendiri, dari filsafat sendiri, ada yang tidak mengirimkan bahan-bahan itu ke Departemen Pendidikan. Di UI sering sekali terjadi hal seperti itu. Termasuk mungkin juga pengalaman saya, tapi saya tidak mau menjelaskan pengalaman saya, ya, bagaimana. Tapi sampai sekarang pun, misalnya saya sering ke Salemba itu diminta untuk, ya misalnya pemimpin di situ, teman-teman senior di situ, supaya selalu saya mengusulkan guru besar, tapi saya bilang saya tidak ada waktu lagi untuk itu. Dan mestinya ini sudah terjadi mungkin 10-15 tahun yang lalu. Teman-teman sekalian, tapi tidak ada begitu masalah, karena hampir semua mahasiswa ketika mengajar atau ujian doktor sekalipun, mahasiswa itu selalu panggil saya Prof. di depan teman-teman lain. Dan teman-teman sekalian, hal seperti ini yang mungkin yang sebenarnya terjadi pada masa Yunani. Dari bukan lagi misalnya lembaga yang memberikan, tapi mahasiswa yang memberikan. Dan alhamdulillah, saya hampir mengajar di semua program doktor di UI, di semua fakultas. Karena waktu itu saya tim dengan profesor-profesor yang ahli itu dari berbagai macam fakultas. Dan saya tim Profesor Tuti Herati Nur Hadi almarhum.
teman-teman sekalian. Jadi ada perubahan dan perkembangan sebenarnya pemikiran dan bagaimana misalnya gelar guru besar itu. Teman-teman sekalian, ya, ada mungkin guru besar yang hanya saya tidak tahu juga ya, dan tidak juga enak untuk memberikan penilaian tanpa ada fakta yang jelas. Tetapi alhamdulillah, saya pikir kalau seseorang itu memperoleh gelar guru besar itu secara resmi, adil, jujur, maka dia akan sanggup memberikan pelajaran kuliah dimanapun dengan tenang. Teman-teman sekalian, jadi institut pendidikan seperti misalnya Universitas Cambridge dan Universitas Oxford mulai menetapkan standar yang lebih ketat untuk memperoleh gelar profesor. Pada abad ke-17 dan 20 ada lagi perkembangan, dan pada masa itu adalah abad ke-19 itu berkembang universitas research dan peran profesor semakin penting. Di banyak negara, misalnya seperti negara-negara terutama sekali di Eropa dan Amerika, gelar profesor itu diberikan berdasarkan kontribusi signifikan dalam penelitian dan pengajaran. Jadi lebih banyak sebenarnya berperan yang memberikan gelar guru besar itu adalah universitas, dan itu lebih adil dan jujur sebenarnya seandainya benar-benar diberikan gelar itu sesuai dengan kemampuan dosen yang memberikan pengajaran. Dan resminya misalnya kalau di Eropa dan Amerika, mereka sebenarnya lebih lihat pada karya dosen itu, pada kemampuan dosen itu, dan apakah dia misalnya pernah memberikan kuliah di S2 dan S3 dan membimbing doktor. Jadi membimbing doktor itu sebenarnya salah satu syarat penting untuk menjadi seseorang itu jadi profesor. Di Indonesia banyak bukan profesor, malah tidak pernah mengajar, tapi akhirnya mendapat gelar guru besar. Jadi guru besar yang itulah yang sebenarnya yang disebut dengan guru besar abal-abal yang sekarang ini kita bicarakan dan banyak sekali dibicarakan di tengah masyarakat. Karena ada misalnya satu perguruan tinggi swasta, belasan profesor di situ yang sekarang menjadi pembicaraan penting karena memang ternyata mereka sebenarnya memperoleh gelar guru besar itu dengan secara tidak benar, tidak wajar, tidak jujur. Dan teman-teman sekalian, itu sudah ya dari sektornya sendiri sudah memberikan penilaian dan akhirnya menyatakan guru besar yang selama ini mereka gunakan tidak layak. Teman-teman sekalian, jadi ada fenomena yang sebenarnya menarik dari rektor-rektor, dan saya mengatakan ada memang yang senang sekali memasukkan, apalagi dipanggil guru besar, walaupun dia sebenarnya tidak memiliki hal yang wajar untuk itu, nama yang wajar untuk, gelar yang wajar untuk itu. Tetapi ada juga profesor yang sebenarnya tidak begitu suka disebut dan dipanggil guru besar. Dan salah satu contohnya adalah Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang meminta untuk tidak menyatakan gelar tertulis, gelar lengkap Profesor Fatul Wahid ST, MSc, dan PhD. Ingat teman-teman, dia adalah profesor dari Universitas Islam terkenal, Universitas Islam Indonesia yang di Yogyakarta, yang kuliah S1-nya, jadi ST itu adalah sekolah teknik. Dia peroleh itu dari teknologi ITB, dan ITB itu dulu sebenarnya adalah Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Sementara misalnya Fakultas Pertanian itu adalah Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi dalam sejarahnya sebenarnya UI, ITB, dan IPB itu adalah berasal atau induknya adalah Universitas Indonesia. Jadi Profesor Fatul Wahid ini, dia memperoleh gelar secara teknik dari ITB, MSc dari Eropa, dan PhD dari Eropa. Jadi tidak sama sekali diragukan tentang gelarnya, tentang pendidikannya. Tapi dia selalu mengatakan dia tidak mau namanya disebut profesor atau dipanggil PhD. Dan dia mengatakan, saya hanya mau nama-nama itu, gelar itu dimuat hanya pada surat-surat resmi di pendidikan atau ke misalnya Departemen Pendidikan. Jadi teman-teman sekalian, di tempat lain, di sisi lain, banyak sekali profesor yang mau membayar untuk itu, dan kemudian sebenarnya nama yang seperti itu tidak membuat lebih nama harumnya atau misalnya kredibilitasnya lebih tinggi, karena pada umumnya sebenarnya mereka itu mau membayar untuk jadi guru besar karena dia yakin bahwa itu misalnya bisa modal meningkatkan harga dirinya, misalnya mempertinggi
kedudukan sosial di tempat kerjanya, dan mendapatkan, apalagi misalnya dosen, dia mendapatkan bayaran yang lebih besar dari mungkin gajinya, karena gaji dosen itu sebenarnya yang sangat kecil sekali, sampai juga misalnya sama juga misalnya dengan gaji para guru-guru SD sampai misalnya SMA. Jadi ada upaya juga untuk memperoleh guru besar itu, bukan hanya untuk misalnya nama, kehormatan, tetapi juga untuk memperoleh gaji yang lebih besar. Dan hal-hal seperti itu sebenarnya membuat ya sebagian guru besar itu berupaya untuk memperoleh gelar itu tanpa melalui cara yang adil. Teman-teman sekalian, kita akan jelaskan di sini syarat-syarat untuk memperoleh guru besar, dan yang pertama adalah pendidikan dan kualifikasi. Kalau sebelumnya misalnya gelar master itu masih dianggap bisa mengajukan gelar guru besar, sekarang justru kecenderungannya minimal doktor, ya, doktor dari satu bidang, ya paling tidak misalnya itu bidang ilmu, dan kebanyakan institusi-institusi masyarakat kandidat memiliki gelar doktor sekarang ini. Dan di Universitas Indonesia sudah agak lama supaya dosen itu bisa diterima adalah bergelar doktor dalam disiplin ilmu yang terkait. Sudah beberapa tahun ini misalnya Universitas Indonesia tidak menerima dosen yang hanya bergelar master, dan syarat doktor itu menjadi persyaratan utama. Yang berikutnya adalah pengalaman kerja. Kandidat yang harus memiliki pengalaman kerja mengajar dan penelitian yang memadai di universitas atau institusi pendidikan. Jadi institusi pendidikan yang dimaksud di sini adalah institusi pendidikan tinggi. Teman-teman sekalian, kalau misalnya, ya mungkin saja, mudah-mudahan tidak ada, tapi mungkin saja misalnya universitas seperti, katakanlah misalnya UGM, ITB, UI, mungkin saja ada misalnya profesor yang mendapatkan gelar itu secara tidak wajar, tapi mungkin saja juga mungkin tidak akan banyak lah kalaupun ada, karena ada keketatan di situ untuk bisa memperoleh gelar itu. Yang berikutnya misalnya dikatakan pada pendidikan, ya syarat guru besar itu adalah melakukan penelitian dan publikasi. Dan ini sebenarnya yang menjadi syarat untuk orang melakukan syarat yang sering menggunakan uang itu. Jadi meminta orang untuk membuat penelitian dan kemudian juga publikasi jurnal internasional, dan kemudian itu mereka bayar, dan itu adalah diberi nama untuk penulisnya, penelitinya yang membayar itu. Jadi syarat-syarat ini yang terbanyak, dan teman-teman, tadi saya sempat lihat, mudah-mudahan nanti saya jelaskan. Banyak sekali dari universitas atau sekolah tinggi yang ada di Indonesia ini yang benar-benar ada yang disebut sebenarnya jurnal yang sifatnya jurnal sebenarnya jurnal abal-abal itu. Jadi jurnal yang sampai kalau tidak salah 17% dari semua jurnal untuk ilmiah akademis itu, 17% lebih dari Indonesia itu adalah jurnal abal-abal. Jurnal yang dibayar. Teman-teman sekalian, ini sekarang menjadi perhatian besar di lingkungan universitas. Saya tidak tahu apakah misalnya memang lembaga tinggi, ya misalnya Dikti itu, tidak terlibat. Atau lembaga-lembaga yang misalnya memberikan penilaian tidak terlibat dalam pengeluaran guru besar ini. Teman-teman sekalian, sekarang agak sulit sekali sebenarnya mencari orang yang jujur. Karena mereka kejujuran itu bisa akhirnya dibayar karena kepentingan lain, misalnya terutama sekali uang. Teman-teman sekalian, yang berikutnya harus ada penelitian, dan penelitian-penelitian mereka harus memiliki sebagai catatan penelitian yang kuat, kemudian sering sekali termasuk proyek-proyek penelitian yang didanai atau berkolaborasi secara internasional. Jadi bekerja sama antara beberapa ahli yang ada di dalam dan di luar negeri. Teman-teman sekalian, yang ketiga adalah syaratnya pengajaran dan pelayanan. Jadi seorang guru besar hanya bisa menerima gelar itu kalau dia melakukan pengajaran dan pelayanan. Itu yang saya katakan tadi. Tidak mungkin sebenarnya seorang yang memperoleh gelar guru besar sementara dia tidak mengajar di universitas atau perguruan tinggi, tidak melakukan penelitian, atau melakukan penelitian dan pengajaran tapi juga sebenarnya buku dan seterusnya, tapi itu orang lain yang mengerjakan. Jadi pengajaran dan pelayanan ini sebenarnya termasuk misalnya pelayanan dalam bentuk apa yang kita sebut misalnya pembimbingan, baik tesis, disertasi,
dan skripsi. Teman-teman sekalian, jadi evaluasi pengajaran bisa dilibatkan dan menjadi umpan balik dari mahasiswa dan koleganya tentang kemampuan seseorang itu. Apakah dosen ini berkualitas atau tidak? Apakah kalau misalnya diberikan tugas mengajar, karena sering sekali sebenarnya mahasiswa itu memprotes. Teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswa di filsafat UI itu sangat radikal. Ya saya misalnya, apalagi Rocky, Gadis, ya Tommy Awi, itu adalah dosen-dosen yang sangat kritis dan radikal, dan mahasiswa sering sekali misalnya kalau mereka misalnya tidak suka dengan dosen itu, begitu dosen itu masuk, mereka satu demi satu keluar, dan tidak ada yang masuk lagi. Jadi teman-teman sekalian, ada mungkin memang tradisi ya di filsafat waktu itu, critical thinking itu benar-benar menjadi dasar. Jadi kemampuan dan keberanian untuk bisa mengajukan kritik terhadap dosen, itu justru sebenarnya akan mempertinggi nilai dosen itu. Jadi ada dosen memberikan catatan, dan kemudian catatan itu jawaban harus sama dengan catatan yang diberikan dosen itu nanti dapat nilai A. Teman-teman sekalian, pada masa lalu itu masih mungkin, tapi sekarang kan mahasiswa dan kita pun tidak pernah lagi menemukan buku-buku catatan. Ya, jadi dosen tidak mungkin memberikan catatan-catatan sekarang, karena hampir semua bahan pelajaran itu diperoleh mahasiswa dari internet. Teman-teman sekalian, itu yang menyebabkan perubahan besar sebenarnya di dunia pendidikan, dan bukan hanya di dunia pendidikan, tetapi di semua kehidupan ya masyarakat. Dan sekarang seperti iklan ya, sekarang misalnya di kajian strategi global sedang diupayakan pula untuk membentuk program baru tentang apa yang disebut dengan kebijakan kepemimpinan baru, atau ya bagaimana misalnya masalah teknologi informasi dan artificial intelligence itu mengubah cara melakukan kepemimpinan. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini tidak lama lagi akan ada program baru dan pertama di Indonesia yang membuat program S2 dan S3 tentang global leadership, ya kepemimpinan global. Teman-teman sekalian, jadi kandidat ya sering sekali dalam apa yang kita sebut tadi nilai berdasarkan kontribusi mereka kepada komunitas akademik, dan masyarakat luas juga memberikan nilai pada profesor itu. Apakah misalnya bisa memberikan peranan dalam komite akademik? Apakah misalnya dia bisa melakukan penyuluhan untuk masyarakat? Atau apakah kegiatan profesional lainnya yang sesuai dengan gelar universal yang akan diperolehnya? Teman-teman sekalian, yang keempat adalah rekomendasi dan evaluasi. Dan rekomendasi dan evaluasi terhadap kandidat atau calon profesor ini biasanya membutuhkan surat rekomendasi dari kolega atau mentor yang diakui dalam bidangnya. Jadi kalau misalnya saya seorang ahli filsafat dan metodologi, maka harus ada profesor yang membuat dan mengajukan itu. Dan rekomendasi itu dari kolega itu dianggap sangat penting. Teman-teman sekalian, saya pernah memang mungkin hampir 15 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Saya jadi Profesor Tuti Haranugradi dan Profesor Akhiliati Kram sudah 2 kali sebenarnya melakukan rapat untuk guru besar saya. Dan Gadis Arifia Effendi dan Gadis Arifia Effendi sekarang juga keluar dari UI dan langsung pindah ke Amerika dan mendapat gelar profesor di Amerika. Tapi waktu itu ya ada seorang profesor juga yang tidak setuju baik saya dan gadis itu diusulkan jadi guru besar. Tapi itu lebih pada masalah pribadi. Teman-teman sekalian, jadi rekomendasi dari seseorang profesor terkenal, apalagi, itu sebenarnya sangat mestinya membantu untuk bisa mewujudkan gelar guru besar itu. Tapi biasa, kalau di UI mungkin memang FIB itu yang paling tidak mendukung dosen-dosen, karena di situ banyak sekali sebenarnya penilaian yang tidak jujur. Dan yang berikutnya adalah evaluasi. Jadi masalah evaluasi adalah proses penilaian untuk melibatkan komite ahli. Jadi evaluasi yang terdiri dari profesor dan senior atau ahli dalam bidang terkait. Jadi kalau misalnya saya dosen filsafat ilmu metodologi, dosen filsafat hukum, dosen filsafat ekonomi, saya harus menunjukkan bahwa saya itu adalah memang ahli di bidang itu. Dan saya bisa memberikan kuliah-kuliah itu di program manapun, misalnya S2, S3, dan di universitas manapun.
teman-teman sekalian, saya bukan seperti mencoba membanggakan diri, tapi saya hampir pernah mengajar hampir semua fakultas, program doktor di UI. Saya juga mengajar lama sekali di program doktor di IPB. Saya pernah beberapa tahun mengajar untuk program pasca sarjana psikologi di Universitas USU Medan. Saya pernah, ya saya tidak lanjutkan lagi, tapi sebenarnya tanpa harus profesor pun, kalau misalnya kita memiliki kemampuan, pasti akan dihargai oleh lingkungan, dan termasuk di Universitas Indonesia. Teman-teman sekalian, jadi evaluasi dan penilaian itu melibatkan komite evaluasi dari profesor senior dan ahli dalam bidang terkait, tetapi jangan lupa juga ya penilaian dari mahasiswa. Teman-teman sekalian, kita akan mencoba untuk mengakhiri perkuliahan ini karena memang waktunya sudah sangat panjang. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan akan semakin dipahami apa yang dimaksud dengan guru besar, dan apa syarat-syarat guru besar itu, dan apakah misalnya guru besar itu tidak lepas dari hal-hal yang ketidakjujuran, atau misalnya hal-hal yang sebenarnya menjadikan mereka sebagai apa yang kita kenal sekarang dan dihebohkan dalam masyarakat sebagai profesor abal-abal. Terima kasih teman-teman sekalian, mudah-mudahan para mahasiswa, ya semua mahasiswa, supaya bisa memahami dan bersikap jujur dan memberikan penilaian yang jujur terhadap dosen-dosennya. Semoga ya dengan begitu upaya untuk bisa menciptakan guru besar abal-abal itu bisa dihindari. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian, para mahasiswa, ya khususnya mahasiswa-mahasiswa di Universitas Indonesia tempat saya memberikan kuliah, bisa melakukan kritik terhadap dosen-dosen yang memang tidak memiliki kemampuan yang memadai di depan Anda ketika memberikan perkuliahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.